Bapak Wilujeng Mila, sehat selalu deh. Alhamdulillah ya. Tanpa dirayakan. Malam hari ini saya tidak meniup lilin karena saya mau tidak ada kematian dalam lilin. Tetapi cahaya harus terus bersinar dalam setiap waktu. Ada 55 obor yang dinyalakan. Ada kenangan, ada harapan. Air mata saya tidak pernah berhenti jatuh karena meratapi diri. Seorang ibu tanpa memahami aksara, tanpa memahami angka, mampu membesarkan 9 anaknya. Yang terakhir adalah saya sampai berdiri hari ini. Kenapa ibu yang tanpa memahami angka dan tanpa memahami aksara mampu menempa seorang anak desa sehingga berdiri kokoh di tengah-tengah samudra? Tapi kenapa yang saya bisa membaca dan bisa memahami angka begitu rapuh dalam melewati samudra? Saya belajar tentang makna dari laparnya seorang ibu. Laparnya seorang ibu ketika anak-anaknya makan, melahirkan generasi yang kokoh dari sisi raga dan jiwa. Apa makna di balik itu? Tidak akan ada hamparan generasi yang kuat. Tidak akan ada jiwa-jiwa yang bahagia tanpa seorang pemimpin yang memposisikan diri menjadi ibu. Yang mau menahan lapar, yang mau menahan tangis dan mau menahan tawa. Sehingga dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan pagi. Dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan siang. Dialah yang paling terakhir menikmati santap malam. Dari ibu yang lapar, lahirlah generasi yang kenyang. Tapi dari ibu yang terlalu kenyang, akan lahir generasi yang lapar. Dari pemimpin yang selalu menahan perutnya, akan lahir rakyat sejahtera. Tetapi dari pemimpin yang mengutamakan perutnya, akan lahir rakyat yang menderita. Belajarlah hidup dari ibu, karena dia adalah guru dari semua guru. Sunda mengajarkan, memahami Tuhan tak pernah jauh dari ibumu. Maka Sunda mengajarkan, Tuhan itu dimaknai dengan kalimat Sunan Ambu. Artinya, dia adalah pusat dari kasih sayang, dia pusat dari cinta kasih, dia dari pusat dari kesiliwangian. Sehingga ada langkah panjang yang harus kita lalui, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam perbuatan. Iran mengajarkan dari laparnya seorang pemimpin, dari laparnya seorang ulama, melahirkan rakyat yang penuh jiwa, tak bisa tergoda oleh dunia, mampu memporak-porandakan sebuah nilai-nilai keangkuhan yang selama ini berdiri kokoh seorang tanpa lawan. Ternyata dari kaum-kaum yang berpuasalah orang-orang yang hidupnya merasa tanpa lawan jatuh dan terluka. Kita tidak mungkin bisa menjatuhkan orang yang angkuh sedangkan diri kita adalah angkuh. Kita tidak mungkin menjatuhkan orang yang kenyang sedangkan kita kenyang. Orang yang kenyang akan jatuh oleh orang yang lapar. Orang yang angkuh akan jatuh oleh orang yang rendah hati. Malam hari ini hujan pun jatuh. Bukan menghalangi acara kita, tapi mengantar kita. Hujan ini semestinya kita simpan di tanah. Kita tampung dalam area-area danau kecil. Kita alirkan sebagian ke kelokan-kelokan membentuk danau-danau yang besar.
kita bentuk sawah-sawah dalam tatanan yang indah. Negeri ini adalah negeri surga. Hanya mereka yang biasa tinggal di surga akan mampu memakmurkannya. Tapi mereka yang tiada pernah di surga, dia tak akan bisa memakmurkan negeri ini. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun taman yang indah. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun kedamaian. Wajah neraka tak mungkin bisa membangun kesejukan. Wajah ke neraka tak mungkin bisa membangun kebahagiaan. Maka berwajahlah menjadi wajah surga yang setiap hari menebarkan cinta dan menyapa penuh dengan rasa. Dalam diri manusia ada dua, ada yin, ada yang, ada maskulin, ada feminim, ada laki-laki dan ada perempuan. Kedua-duanya ada dalam diri manusia. Manusia tidak bisa dinilai dari raga. Yang membedakan laki-laki dan wanita dari si biologis hanya raga. Tetapi sesungguhnya manusia adalah kesempurnaan dari dua nilai. Maka seorang laki-laki bisa hilang maskulinnya, seorang perempuan bisa hilang feminimnya. Tapi seorang laki-laki bisa dia maskulin dan bisa dia feminim. Di tangan seorang yang punya sifat maskulin dan feminim akan lahirlah generasi yang sempurna. Di hadapan saya ada seorang anak yang dua aku lakukan. Yang pertama, Maul Akbar kehilangan ibunya karena kepergiannya yang tidak pernah kembali. Maka saya harus tumbuh menjadi seorang feminim untuk menyentuh cinta